semua pintu masuknya itu dari kepolisian. Karena itu masyarakat jangan ciptakan permusuhan dengan kepolisian. Polisi identik dengan hidup kita. Kita pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan karena peristiwa ini peristiwa yang besar, kejadian di luar dugaan kami dan juga hal yang besar, tetapi oleh karena semua pihak sigap dan siap untuk mengatasi, sehingga kolaborasi antara Bupati Pegunungan Tengah, Gubernur, tokoh masyarakat, tokoh gereja, tokoh pemuda, tokoh perempuan, kontribusi. Adik-adik mahasiswa juga berkontribusi, anggota DPR, provinsi, kabupaten, Forkopimda berkontribusi besar, sehingga semua tahapan proses ini sudah berjalan dengan baik, dan hari ini kami sudah menyelesaikan segala tuntutan masyarakat yang telah disampaikan kepada pemerintah maupun sebagai orang tua pemimpin yang ada di sini. Sebagaimana tanggal 28 kami telah sepakati bersama di lapangan pendidikan, Stadion Pendidikan Wamena, bahwa masyarakat menghendaki satu, proses hukum atas peristiwa ini harus berjalan untuk orang mendapat keadilan dari peristiwa-peristiwa ini, karena ini sudah jauh melampaui batas kewajaran. Yang kedua, kami sepakat atas hal itu semua, sehingga untuk menyejukkan, mendamaikan, menenteramkan Provinsi Papua Pegunungan dan masyarakat yang ada di sini, kami sudah mengambil langkah-langkah strategis untuk bagaimana menolong mereka yang luka, yang meninggal, yang janda, yang duda, yang yatim. Ini tidak mungkin diterlantarkan di masa krisis ini. Karena itu, para bupati melalui asosiasi sudah satu bahasa untuk kumpul dan didukung dengan Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tengah, sehingga agenda ini bisa kami selenggarakan dengan baik, dan ini hari terakhir penyelesaian dan semua masalah sudah selesai. Terakhir kami pergi kunjungan ke rumah sakit, lihat orang yang sakit di sana, dan kami anggap dan kami sudah menyelesaikan masalah ini dengan tuntas. Saya sampaikan terima kasih atas nama seluruh masyarakat kabupaten yang ada di Papua Pegunungan ini kepada Bupati Jaya Wijaya sebagai tuan rumah yang sudah berkontribusi banyak dengan semua muspida pendukung, baik Dandim, Kapolres maupun Kajari, Ketua Pengadilan, Ketua DPR sebagai tuan rumah sudah melakukan hal yang baik untuk masyarakat kita yang ada di ibu kota ini. Juga terima kasih untuk Bupati Nduga yang dengan bijaksana bisa menenteramkan masyarakat, tetapi juga berkontribusi besar untuk perdamaian ini. Yang kedua, terima kasih banyak untuk Bupati Lanijaya yang sudah melaksanakan tugas besar ini bersama-sama. Juga Bupati Jaya Wijaya tadi sudah, dan juga saya sendiri Bupati Yaukimo, kita sudah melaksanakan tugas ini di bawah naungan payung asosiasi. Saya pikir itu hal yang penting yang kami sampaikan, dan sekali lagi kami sampaikan kepada masyarakat kita, hiduplah tenang, pikirlah panjang, hiduplah tertib, janganlah mudah terprovokasi. Karena provokator akan ambil untung dari semua yang dia inginkan. Kita akan jadi korban. Karena itu kami semua ini pesan untuk masyarakat hidup berpikir panjang dan hidup lebih damai. Kalau ada isu-isu baru, jangan mudah terpancing, karena akan bikin susah kita. Nanti isu di luar berkembang, kalau kita membayar kepala tidak sama sekali. Di Kodim atas peristiwa Lanijaya dan Duga, kita buat sikap tegas tertulis bahwa kalau ada perang suku di sini, pemerintah tidak bertanggung jawab, tidak membayar. Tapi karena kejadian ini kejadian extraordinary crime untuk orang sipil dengan masyarakat alat negara, sehingga bupati-bupati wajib turun tangan, sehingga ini sudah selesai. Sehingga kami memberikan sedikit santunan itu bukan untuk bayar kepala, catat itu, tetapi supaya orang-orang yang susah sekarang itu bisa ditolong. Mungkin rumah mereka terbakar, mungkin ada harta yang hilang, mungkin mereka lagi sedih, tidak ada makanan, bisa ditanggulangi dari situ. Kami juga tidak tutup mata dengan masyarakat pendatang yang korban. Kepala suku Batak sudah bertemu Bupati Jaya Wijaya, dan kami juga akan proteksi untuk masyarakat pendatang yang ada di sini. Itu yang kami lakukan.
dan proses hukum untuk 11 orang yang meninggal itu ada di teman-teman dari Komnas HAM, teman-teman dari penegak hukum, dan semua pintu masuknya itu dari kepolisian. Karena itu masyarakat jangan ciptakan permusuhan dengan kepolisian. Polisi identik dengan hidup kita. Karena kecelakaan kita perlu polisi, perkelahian kita perlu polisi, kehilangan kita perlu polisi, apa-apa semua kita perlu polisi. Jadi yang melakukan hal itu macam masyarakat lihat seakan-akan polisi secara lembaga, tidak. Itu oknum itu yang kita bilang proses hukum jalan itu. Nanti pengadilan akan menentukan orang-orang itu dihukum. Begitu. Tapi polisi secara lembaga, polisi Republik Indonesia ini alat yang negara kasih wewenang untuk mengurus masyarakat untuk hidup damai. Itu jelas. Karena itu hal-hal ini juga kita klarifikasi sekaligus. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan, mungkin ada tambah setelah. Bapak, terkait dengan nilai santunannya Bapak? Nilai santunannya yang kami berikan, kami terima kasih kepada Bapak Gubernur. Bapak Gubernur duluan kasih 1,5, kemudian kami bupati-bupati 1 miliar. Bupati Jawa Timur 1 miliar, Bupati Lanijaya 1 miliar. Lanijaya nanti yang kurang-kurang Lanijaya yang sempurnakan. Karena masalah sudah jatuh ke mereka. Mereka tuan acaranya begitu. Jadi menduga 1 miliar, Jawa Timur 1 miliar, Jaya Wijaya 1 miliar. Jadi hari ini kita sudah serahkan santunan 4,5 miliar. Ya, ini bukan bayar kepala. Saya ikuti di medsos, apa semua baik-baik. Ini kerusuhan itu berbeda dengan perang suku. Psikologinya berbeda. Karena itu kita harus rasa kemanusiaan. Di saat orang susah itu pemerintah harus turun, negara harus hadir. Dan itu kita sudah hadir dalam bentuk negara dan Garuda yang ada di daerah. Itu yang kami lakukan. Jadi nilai santunannya seperti itu. Teman-teman yang pendatang juga akan diperhatikan, dikontrol oleh Bupati Jaya Wijaya dengan Bupati Lanijaya. Kemudian dari sini kita akan kunjungan ke rumah sakit, lihat semua yang sakit. Bapak izin satu lagi Bapak. Respon dari pemerintah terkait dengan rumah warga yang dibakar dengan sejumlah ruko, seperti apa? Itu lagi mendata, sehingga itu akan dibicarakan kemudian. Sekarang ini kita melakukan hal-hal yang sifatnya urgent dan supaya masyarakat cepat damai, mendesak masyarakat cepat damai dan mereka beraktivitas normal, cari makan biasa, tidak ada permusuhan lagi, tidak ada ketakutan lagi. Dan yang kita garis bawahi terus-menerus ini untuk masyarakat pikir panjang dan tidak mudah terprovokasi. Nah, itu media punya peranan. Bapak, upaya dan langkah dari asosiasi untuk mendorong penegakan hukum dalam mengawal hukum nasional terhadap 9 korban ini, langkah-langkah yang diambil seperti apa? 11, maaf. Kita itu rananya itu kan Propam sudah turun, polisi sudah turun, POM juga sudah turun, sehingga ranah itu jalan. Kemudian dari Komnas HAM juga sudah datang ke sini, ada dari juga Pak Teo sebagai pelaku HAM di sini, semua itu kasih jalan. Mereka mau saling tukar informasi, siapa mau saksi, masyarakat juga wajib jadi saksi. Apa yang kita bicara di Serse, itu yang akan disaksikan, dibuktikan di pengadilan. Jadi masyarakat hari ini minta proses hukum tapi tidak mau jadi saksi, tidak mau kasih terbuka. Kemudian polisi datang ke situ untuk minta saksi begini, ini karena apa, polisi datang jadi takut lari. Masalah itu kita bicara tapi tidak bisa lihat hasil lagi. Apa yang kita bicarakan di polisi di Serse itu yang akan diuji di kejaksaan dan akan diputuskan di pengadilan. Karena itu saya harap masyarakat semua proaktif untuk persoalan ini, karena ini persoalan dalam sekejap mata 11 orang mati. Baik, begitu. Satu lagi, apakah dengan selesai masalah ini warga yang mengungsi sudah bisa kembali ke masing-masing? Oh ya, itu bagian yang penting juga. Pak Nadiem, terima kasih banyak. Pak Nadiem sudah tampung orang di Kodim banyak, kami belum kunjungi tapi kami dengar. Dan beliau aktif terus, 1000-an orang. Karena itu untuk sementara ikuti mereka punya psikis. Apakah mereka berani kembali atau tidak. Tapi dengan kejadian ini, kami sudah garansi masyarakat Nduga, masyarakat Lanijaya, semua masyarakat tidak akan ada gerakan tambahan lagi. Semua sudah damai dan hari ini sudah selesai. Begitu. Jadi yang pengungsi pada ini kalau dipertimbangkan sudah bisa pulang.